Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat sama-sama beribadah dan memuji muliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat-Mu Tuhan bagi kami. Sehingga pada hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk dapat memuji muliakan nama Engkau. Tuhan, kiranya Engkau beracara di atas puji-pujian kami. Kiranya Roh-Mu berkuasa atas kami Tuhan. Kiranya Engkau melawat setiap dari kami dimanapun kami berada. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama-Mu. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku.
sesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ku milik-Mu. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan
Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, gak ada alasan buat kita untuk menjadi takut. Gak ada alasan buat kita untuk hidup tidak dalam damai sejahtera Tuhan. Kami mau hidup kami selalu mengiring Engkau. Kami mau hidup kami penuh dengan kedamaian Tuhan. Kami gak mau dikuasai oleh ketakutan. Karena kami yakin dan percaya bahwa kami adalah milik-Mu. Kami adalah anak-anak Allah. Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kalau sebentar kayak mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan tolong tilik setiap hati kami Tuhan. Supaya firman yang diberitakan oleh hamba-Mu dapat sampai kepada kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu dan kami serahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyimak pengumuman berikut ini. Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali hari ini di minggu pertama bulan Mei. Sudah tidak terasa lagi, waktu berjalan terus dan saya percaya keadaan kita pasti baik. Buktinya apa? Kita bisa bertemu. Bapak Ibu Saudara bisa mendengar firman Tuhan, bisa memuji Tuhan. Itu karena Tuhan baik, Tuhan memelihara kita. Dan di bulan Mei ini kita punya tema baru yaitu peace. Tiap bulan kita punya tema yang kita atur sepanjang tahun. Dan bulan ini tema yang indah, peace. Bagaimana kita bisa terus memperoleh damai sejahtera itu. Ayat tema yang kita ambil bersama yaitu dalam Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9 saya baca buat kita bersama. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dikatakan di ayat ini, berbahagialah orang yang membawa damai. Kenapa saudara? Orang yang membawa damai itu disebut berbahagia. Karena damai sejahtera itu yang diwariskan oleh Yesus. Oleh karenanya setiap orang yang membawa damai sejahtera dari Tuhan itu disebut orang yang berbahagia. Kita ingat sebelum Yesus disalib, dia sering bertemu dengan murid-muridnya. Dan Yesus memberikan pesan-pesannya. Salah satunya yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 27.
Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, peristiwa ini terjadi pada waktu Yesus berada di upper room sebelum dia disalibkan. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus mengatakan akan meninggalkan damai sejahtera bagi murid-muridnya. Saudara, kita tahu bahwa seseorang yang akan berpisah atau ekstrimnya dia akan meninggal selalu mempersiapkan sesuatu yang penting. Selalu meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Entah itu warisan, entah itu wasiat, tetapi itu sesuatu yang sangat penting. Demikian juga dengan Yesus. Dia tahu waktunya bersama-sama dengan murid sudah tidak lama lagi. Yesus akan disalib. Setelah itu mati, bangkit. Yang kemarin kita sudah rayakan bersama Paskah. Dan setelah itu Yesus naik ke surga. Dan Yesus sampaikan pesan kepada muridnya. Sebelum dia pergi ke surga, Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan tentu apa yang ditinggalkan oleh Yesus ini sesuatu yang sangat penting. Mengapa Yesus meninggalkan damai sejahtera? Di kalimat itu juga dikatakan bahwa kalimat terakhir, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya apa? Manusia selalu diliputi dengan rasa gelisah. Manusia selalu diliputi dengan rasa gentar. Seperti hari-hari ini yang kita alami. Banyak manusia mengalami sebuah masalah. Mengalami hatinya, mengalami sebuah kegelisahan. Bagaimana besok ya? Bagaimana usaha saya? Bagaimana hidup saya? Juga menghadapi sebuah kegentaran, ketakutan di dalam hatinya. Takut jangan-jangan nanti saya sakit. Takut jangan-jangan nanti seperti ini. Yesus tahu manusia hari-harinya akan mengalami seperti itu. Oleh karenanya dia katakan, aku tinggalkan bagimu. Apa itu? Damai sejahteranya. Makanya tadi dikatakan dalam Matius 5 tadi, berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera. Damai dari Tuhan itu. Makanya saya senang sekali kita punya tema di bulan ini yang sudah kita susun di tahun kemarin, yaitu peace. Supaya kita terus ada dalam damai sejahtera. Dan kalau Tuhan sudah tinggalkan itu bagi kita, warisan yang Tuhan berikan, dan kita bisa jaga itu, maka hidup kita akan penuh damai sejahtera. Hidup kita akan terasa indah. Nah, saudara, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 6 mengatakan demikian. Pengkhotbah 4 ayat 6, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Apa artinya, saudara? Ketenangan bisa kita katakan itu adalah damai sejahtera dari Tuhan. Segenggam damai sejahtera, segenggam ketenangan itu akan lebih baik. Pertanyaan buat kita bisa tenang gak hidup di dunia ini? Siapapun kita bisa tenang gak hidup di dunia ini? Saya mau katakan, sulit sekali. Bahkan banyak orang katakan gak bisa, gimana mau tenang. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Kita dalam keterbatasan, kita dalam ancaman. Bagaimana saya bisa hidup tenang? Ya memang karena dikatakan oleh Yesus tadi itu, dunia ini isinya gelisah dan gentar. Tetapi Yesus katakan, apa yang aku berikan ini tidak sama dengan yang dunia berikan. Artinya apa? Di luar Yesus kita tidak akan bisa mendapatkan ketenangan itu. Ada orang yang bilang, enggak, saya akan tenang kalau saya
banyak harta, saya akan tenang. Kalau saya banyak duit, masalahnya pertanyaannya, apakah dengan banyak duit kita akan tenang? Jawabannya, kalau saudara jawab iya, pertanyaan, emang saudara sudah banyak duit? Sudah triliunan? Kita yang seperti saat ini, kita merasa tidak tenang. Kita berpikir orang yang banyak duitnya, orang yang banyak hartanya, dia akan tenang. No saudara, orang semakin hartanya bertambah, kebutuhannya semakin bertambah. Orang semakin income-nya bertambah, mungkin dia akan lebih banyak lagi cicilannya. Bahkan dikatakan orang yang kaya itu hutangnya itu sebanding dengan asetnya. Jadi sama aja. Justru saat-saat ini saya mendengar dari teman-teman, banyak yang merasa kesulitan. Khususnya, nah ini ironisnya, khususnya bagi mereka yang hidup di kota. Kenapa? Pengeluaran sudah terlanjur banyak. Sudah terbiasa besar, ada pengeluaran ini, ada cicilan ini, tiba-tiba tidak ada income. Ya, inilah kehidupan. Artinya saya mau katakan apa? Ada orang yang punya pikiran orang banyak duit, banyak uang, hidupnya akan tenang. No saudara, semakin banyak hartanya, kegelisahan itu semakin bertambah. Seperti yang Yesus katakan. Orang yang uangnya banyak, dia akan ketakutan uangnya hilang. Ada sebuah cerita, ilustrasi. Seorang yang kaya, dia hidup di rumahnya mewah, gede. Kemudian dia punya banyak harta. Tetapi hidupnya ini tidak bisa tenang. Kenapa? Dia khawatir ada rampok datang ke rumahnya. Dia khawatir rumahnya dimasukin maling. Dia juga khawatir jangan-jangan rumahnya ini kebakaran. Kalau udah kebakaran habis semua. Dia juga khawatir uang yang disimpan di bank, tiba-tiba banknya ini dilikuidasi. Dia juga khawatir dalam kondisi seperti ini aset sahamnya juga turun. Sekali waktu dia pada waktu malam, dia di jendelanya, rumahnya gede. Di depan ada gerobak sate. Dia melihat si tukang sate ini dengan tenangnya tidur di bangkunya dengan nyenyak. Dia amati, enak banget itu orang. Tidur di jalanan, kena angin, tidak takut rampok, tidak takut dicuri orang. Si abang sate tidur dengan tenang, meskipun dagangannya belum habis, nyaris habis. Dia bisa tidur dengan tenang. Kemudian dia penasaran, kok bisa tenang, saya ingin tenang seperti dia. Maka dia suruh pembantunya panggil. Maka dipanggil, ketemulah, datanglah ke sana, ke rumah orang kaya ini. Dia tanya, kamu kok bisa tidurnya tenang, bisa nyenyak? Ya Pak, saya ya begini, jual sate, habis, ya udah pulang, kemudian istirahat, besok ke pasar, beli daging lagi, bikin sate, sore jualan lagi. Kalau nggak habis ya disimpan. Ya udah, jalannya seperti itu. Saya nggak banyak mikir, ya saya bisa tenang. Oh gitu ya. Ya pulanglah si tukang sate ini. Kemudian dia mulai coba si orang kaya ini. Iya ya, saya nggak boleh banyak mikir. Saya akan tenang. Saya coba tenang. Sekali waktu berhasillah dia tenang, tidur nyenyak. Wah senang sekali. Esok sorenya dia suruh pembantunya temuin si tukang sate ini. Dipanggil, wah Pak terima kasih, kamu sudah menolong saya sehingga saya bisa tidur dengan tenang. Saya belajar tidak memikirkan. Sebagai ucapan terima kasih ini saya kasih uang. Karena abang sate ini hidupnya sederhana, enggak dikasih rekening, dia kasih uang segepok, dikasih. Udah ini Pak, dibawa Pak, berkat buat Anda. Nah, baliklah si tukang sate ini. Apa yang terjadi? Gantian tukang sate nggak bisa tidur, bingung. Waduh, duit segini taruh mana ya? Entar taruh di bawah gerobak diambil orang, taruh di rumah, taruh bantal diambil orang. Apa artinya saudara dari cerita ini? Bertambahnya harta tidak menjamin kita hidup itu menjadi tenang.
Manusia secara naluri, dia ini takut hartanya itu hilang. Pasti. Kalau saudara bilang saya tidak, wah ini perlu dites saudara. Kenapa? Kalau kita ke ATM, kita masukkan PIN gimana? Wah, kita tutupin supaya tidak ada yang tahu. Dompet kita pasti tidak kita taruh seenaknya. Kita selalu jaga. Bahkan sekarang ini banyak rekan-rekan yang sudah ada install Zoom meeting di handphonenya, di laptopnya. Akhirnya reinstall lagi, di remove. Kenapa? Takut ada ini bisa masuk ke akun kita dan sebagainya. Setiap manusia dia khawatir. Semakin banyak materinya, dia akan semakin khawatir. Dan setan itu liciknya di situ. Dia pakai di situ, pakai materi ini supaya hati manusia itu tidak tenang. Dia bisa mengambil hati manusia. Maka Yesus katakan, waktu aku tinggalkan engkau, aku tidak meninggalkan uang. Aku tidak meninggalkan fasilitas. Aku tidak meninggalkan, engkau punya kuasa luar biasa, tidak. Tetapi Yesus tinggalkan apa? Damai sejahtera. Yesus tinggalkan damai sejahtera itu. Karena dunia isinya gelisah dan gentar. Semakin miskin, kita semakin gelisah. Semakin kaya, kita semakin gentar, semakin takut. Oleh karena Yesus katakan, yang aku kasih beda dengan yang dunia kasih. Nah saudara, Salomo orang yang berhikmat tersebut mengatakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya. Artinya apa saudara? Kita sebagai manusia, kita perlu tanggung jawab untuk kita bekerja. Untuk kita ada income. Karena kita ada pengeluaran. Nah semakin income naik, pengeluaran juga naik. Itu naluri. Ini yang dikatakan oleh Salomo seperti usaha menjaring angin. Angin itu datang, pergi. Anginnya kecil datang, pergi. Angin besar, nggak mungkin angin datang besar, kita tahan terus, pergi. Sama kita dapat berkat materi kecil, dipakai habis. Berkatnya semakin besar, dipakai habis. Besar lagi, ngapain? Investasi biasanya. Habis sampai akhirnya apa? Sampai kita berpulang, nggak bawa apa-apa. Oleh karena dia memberikan sebuah nasihat yang luar biasa, dikatakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya. Artinya apa? Sebelum semua itu kita lalui setiap hari, dia memberikan nasihat supaya kita menggenggam 1 genggam ketenangan. Sebab dengan kita genggam damai sejahtera itu, kita genggam sukacita itu, kita genggam ketenangan itu, maka 1 tangan yang lagi kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan maksimal. Karena sudah ada damai sejahtera, sudah ada sukacita. Jadi seharian kita melakukan aktivitas. Mungkin sekarang aktivitas tidak keluar rumah. Tetapi kita tidak boleh hanya berdiam diri. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam rumah. Tuhan pasti ngasih hikmat masing-masing untuk kita melakukan sesuatu. Mungkin awal-awal saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi ingat seperti Salomo mengatakan, segenggam ketenangan. Setiap pagi kita berdoa sama Tuhan, kita bertanya, kita nikmati damai sejahtera itu. Maka kita bisa melalui hari itu. Jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Karena kita sudah menerima damai sejahtera itu. Seorang tokoh yang luar biasa yang bernama Alexander Agung. Saat meninggal, dia katakan kepada jenderal kepercayaannya, nanti kalau saya mati, ada 3 hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, tempatkan tabib yang terbaik yang selama ini berusaha mengobati saya sebagai pemanggul peti jenazah saya. Yang kedua, nanti harta saya yang selama ini saya kumpulkan, tolong ditabur mulai dari rumah duka sampai ke pemakaman. Di jalan raya taburkan. Dan yang ketiga,
peti mati saya tolong dibuat lobang, satu di kiri, satu di kanan, supaya tangan saya keluar menjulur. Artinya apa? Dia mau katakan, dia sampaikan, tabib yang terbaik supaya memanggul peti jenazah saya, supaya orang tahu tabib yang terbaik pun tidak mampu mengobati saya kalau sudah waktunya Tuhan panggil saya. Yang kedua, semua ajaran saya disebar sepanjang perjalanan supaya orang tahu saya mati tidak bawa apa-apa. Dan juga lubang yang harus dibuang supaya tangan saya keluar, supaya orang benar-benar melihat saya memang tidak membawa apa-apa pada waktu saya meninggal. Supaya orang tahu itu ibarat menjaring angin. Supaya orang mengerti, paham bahwa hidup ini nantinya kita mati tidak akan bawa apa-apa. Tetapi selama masih hidup kita perlu ketenangan, damai sejahtera itu. Ada sebuah cerita yang luar biasa yang sangat terkenal di dalam Mazmur 23. Ini sebuah kisah atau sebuah ungkapan dari seorang raja yang luar biasa. Mari kita baca bersama. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dengan sebuah judul yang baik, Tuhan gembalaku yang baik. Ayat pertama mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ayat yang pertama, saya mau jabarkan ini ayat per ayat. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah saudara, sebelum Daud melakukan apapun, dia katakan Tuhan, dan dia nyatakan Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Saudara, sudahkah kita selama ini sebelum kita beraktivitas apapun sepanjang hari, bangun pagi, Tuhan, Engkaulah gembalaku. Saudara, Daud mengatakan ini, dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, bukan pada waktu dia melihat rumput yang hijau, air yang tenang. Dia belum melihat. Dia belum melihat kebaikan Tuhan. Dia belum melihat bimbingan Tuhan. Tetapi dia sudah nyatakan Tuhan adalah gembalaku. Sebelum Daud dibawa oleh Tuhan ke padang yang berumput hijau, sebelum dia minum air yang tenang, dia sudah katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masihkah kita selama ini, hari-hari ini, katakan kepada Tuhan, meskipun hari itu kita tanpa harapan, kita gak tahu kita harus ngapain hari itu. Bahkan mungkin kita gak tahu saya akan makan apa hari ini. Saya gak tahu saya dapat nafkah gak hari ini. Masih mampukah kita katakan, Tuhan, Engkau gembalaku dan tidak akan kekurangan aku. Sebelum kita mengais rezeki, sebelum kita beraktivitas, Daud memberikan teladan, mampu mengatakan, Tuhan, Engkaulah gembalaku. Artinya apa? Ini yang membuat Daud tenang. Dia katakan, takkan kekurangan aku. Daud menyatakan, aku tidak kekurangan bukan karena melihat rumput hijau. Aku tidak kekurangan bukan karena dia melihat air yang tenang. Tetapi dia bisa katakan, aku tidak kekurangan karena Tuhanlah gembalaku. Masih mampukah kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah gembalaku,
di saat kita tidak melihat berkat nyata yang kita harapkan. Mari saudara, kita boleh belajar. Kita memiliki yang luar biasa, Yesus itu. Kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah gembalaku. Ayat yang kedua mengatakan, Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Daud menyatakan bahwa apa? Tuhanlah yang membimbing dia. Tuhanlah yang menuntun hidupnya. Mungkin hari ini, mungkin besok kita tidak tahu harus ngapain. Karena bekerja keluar rumah tidak boleh. Karena melakukan ini tidak bisa. Karena ada keterbatasan. Yakin. Kalau Yesus gembala kita, Dia akan membimbing kita. Dia akan menuntun kita. Dia akan mengarahkan kita. Kemana? Ke padang yang berumput hijau. Ke air yang tenang. Tuhan menuntun kita untuk membawa kepada berkat-Nya. Yakinlah itu. Bukan maunya kita, tetapi maunya Tuhan. Dan nikmati kedahsyatan yang Tuhan lakukan. Ayat 3 berikutnya mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya apa? Tuhan tidak membawa saja. Dia memberikan kesegaran dalam jiwanya. Tuhan juga menuntun ke jalan yang benar. Hidup kita melakukan yang benar. Kalau kita bekerja yang benar. Kita melayani yang benar. Kita berumah tangga yang benar. Kita studi yang benar. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Ayat keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Di sini saya mau katakan apa? Daud pada waktu dia berjalan, kadang jalan itu naik, kadang jalan itu turun. Kalau naik, gak perlu pikirlah, enak lah pasti. Tapi pada waktu jalan itu turun, dia katakan, aku tidak takut bahaya. Pada waktu situasi kita terpuruk, pada waktu ekonomi kita terpuruk, karena banyak keterbatasan. Mampukah kita katakan, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Engkau, karena Tuhan yang menyertaiku. Haleluya saudara. Di saat-saat seperti ini, firman Tuhan yang mampu menguatkan kita. Kalimat berikutnya mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, gada dan tongkat yang dibawa oleh gembala. Fungsinya apa? Gada itu tongkat panjang, atasnya ada pemberat yang besar. Ini tujuannya adalah untuk menghalau. Kalau ada serigala yang ingin mengganggu domba-domba, dia halau supaya pergi. Kalau ada masalah, Tuhan yang membantu menghalaunya. Tongkat ujungnya ada lengkungan gini. Tujuannya apa? Kalau domba itu jalannya mulai melenceng, dia tarik lehernya, dia tarik kakinya supaya mendekat ke jalan yang benar. Gadamu dan tongkat. Artinya apa? Gada ini sesuatu yang mendekat sama Tuhan dibuat menjauh. Tongkat sesuatu yang menjauh sama Tuhan dibuat mendekat. Supaya sesuai dengan rencana Tuhan. Serigala ini bisa diberatkan masalah-masalah. Sedekat apapun masalah itu mendekat dalam hidup kita, jangan khawatir. Ada gadanya Tuhan yang selalu melindungi kita. Tuhan yang punya kendali sudah ada atas hidup kita. Ayat yang kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, artinya apa? Di hadapan lawan saja Tuhan menyediakan hidangan. Artinya apa? Apapun kondisi kita, kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang mampu menghalangi itu. Sehingga kita tenang bersama dengan gembala yang agung. Gak perlu takut saudara. Seberat apapun, kalau Tuhan sudah memberkati kita, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau itu ada ujian bagian dari supaya kita naik kelas. Sama seperti anak-anak, dia harus belajar ujian supaya naik kelas. Tuhan juga mengizinkan kita menghadapi itu supaya kita naik kelas. Ayat yang ke-6 yang terakhir.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan biarlah itu menyertai hidup kita. Yang kata Daud, kata Salomo, hidup kita enggak lama. Biarlah kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, ketenangan yang Tuhan berikan menyertai kita di dalam hidup kita yang singkat. Saudara, Yesus adalah gembala yang baik. Bahkan dia rela mati untuk kita. Dan sebelum naik ke surga dia berikan damai sejahteranya. Supaya kita, setiap kita hidupnya tidak gelisah. Supaya mendapatkan ketenangan. Percayalah, Tuhan menyertai kita. Pagi ini, siang ini, sore ini, hari ini, Tuhan pasti memberkati kita. Apapun keberadaan kita. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku tidak takut, Amin. sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih. Yesus memegangku dengan tangan Terima kasih. kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara terkasih, Yesus telah mengalahkan maut. Dia telah menang dari maut. Dan dia memberikan kemenangan bagi kita. Dan pagi ini berkat yang ganda Tuhan berikan bagi kita. Yaitu sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita boleh persiapkan materi yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu semua. Saudara bisa siapkan dan kita siapkan hati kita bersama untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Amin Tuhan. Terima kemenangan. kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Terima kasih. kemenangan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau Allah yang baik.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami. Engkau telah meninggalkan damai sejahtera-Mu itu bagi kami, supaya hidup kami tidak takut lagi, supaya hidup kami tidak khawatir lagi, tetapi hidup kami penuh dengan damai sejahtera dan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan, beserta atas hidup kami. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mengurapi kami bersama, perlayakan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, mari bersama kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita proklamirkan ini adalah tubuh Tuhan. Dan kita dengar firman Tuhan yang berkata sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan anggur atau materi yang lain. Dan mari kita angkat tinggi tangan kanan kita di atas kepala. Kita proklamirkan ini adalah darah Kristus, dan kita dengar firman Tuhan yang berkata sebagai berikut. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu. Kami berterima kasih Tuhan buat karya-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera bagi hidup kami Tuhan. Biarlah kami hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, karena kami akan disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan umat-Mu dimanapun berada, apapun keberadaan mereka, Engkaulah jawaban bagi kami. Engkau telah memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan buat segenap bangsa negara kami Tuhan. Orang-orang yang sedang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Bahkan yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami juga doakan biarlah wabah virus ini boleh segera berlalu. Dan kami boleh bersukacita karena kebaikan Tuhan. Kami doakan juga pemerintah yang ada. Tuhan berkati setiap umat-Mu di mana berada. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kami akan terima berkat Tuhan. Saudara boleh angkat tangan saudara. Dengan tanganmu terimalah berkat Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Find me now, where the grace runs as deep as your scars. You pull me from the clay. You send